hari yang lalu, pas tepatnya bulan April kalau nggak salah, awal April. Nah ini travel sangat perjuangannya sangat berat, sehingga pada hari ini rilis alhamdulillah 26 Mei mendapat reschedule tiket, dan alhamdulillah tiket pesawatnya adalah Etihad. Etihad itu adalah maskapai dari Saudi Arabia, dari Emirat Arab yang sangat istimewa. Jadi insya Allah akan terbang dengan nyaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari hari ini sudah mengkondisikan kesehatan, mengkondisikan mental, hati, apa aja yang menjadi target, doa-doanya juga disiapkan dari sekarang. Perlu ditulis, karena apa, nanti Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan sehari-hari sebelumnya. Nah untuk itu nanti saya akan cerita tentang itinerary dan juga bimbingannya nanti dari Pak Ustadz Haji Sunarto. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan buka manasik hari ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Bacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Didi. Alhamdulillah beliau salah satu guru pondok pesantren yang ada di Jakarta Utara, namanya Al-Akbar. Salah satu pesantren yang sudah resmi punya izin dari Kementerian Agama. Dan alhamdulillah Pak Didi ini mendapatkan program umroh gratis dari Indo Citra Tamasya. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa berangkat, dan juga mendoakan kita semua bisa terus mengembangkan usaha ini, membawa jamaah-jamaah umroh dengan aman, selamat, lancar, barokah. Pak Ustadz ini pending juga, harusnya udah berangkat tahun lalu. Beliau juga sehari-harinya selain ngajar pondok juga beliau juga, kalau Bapak Ibu pengen hewan korban bisa hubungin beliau. Mau sapi, yang limosin boleh. Ya, jadi ya alhamdulillah beliau mudah-mudahan bisa lancar barokah usahanya, dan juga bisa terus telaten membina putra-putri untuk belajar Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu Al-Hadis. Dari saya, kita serahkan kepada Bapak Ustadz Didi Fauzan untuk menyampaikan ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu
والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Mudah-mudahan kita semua diberikan hati karena Allah dalam setiap langkah, dalam setiap niat, dalam ibadah, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah sehingga hidup kita mati sewaktu-waktu bisa mendapatkan surga di sisi Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairah kepada Bapak Ustadz Didi Fauzan atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Insya Allah Bapak Ustadz Didi ini nanti akan menemani perjalanan Bapak Ibu. Walaupun ini perdana beliau berangkat, tapi insya Allah ilmunya sudah mumtaz ya Pak Ustadz. Tapi di sana juga nanti Bapak Ibu juga akan didampingi oleh mutawif. Insya Allah Ustadz Tolab, beliau cukup mumpuni, orangnya sabar, nanti akan mendampingi selama Bapak Ibu di Tanah Suci Mekah Madinah selama melaksanakan umroh. Jadi nggak usah khawatir, perjalanan Bapak Ibu insya Allah akan terasa nyaman. Nyaman tidaknya perjalanan itu adalah tergantung dari hati. Jadi gini Bapak Ibu, saya alhamdulillah sudah termasuk bulan Ramadan kemarin kami berangkat, sudah melihat langsung kondisi Saudi saat ini. Di sana Bapak Ibu akan terasa normal, sudah tidak ada pembatasan-pembatasan. Bahkan saya dari ambil mikot sampai tahallul sudah melepas masker, dan alhamdulillah sampai pulang ke Indonesia ya sehat-sehat saja. Dan itu juga dengan kapasitas Masjidil Haram sangat penuh, alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi tetap kita waspada, jaga kesehatan, jangan sampai nggak makan. Makanan yang sudah disiapkan di hotel juga jangan sampai telat-telat karena ngejar target ibadah, akhirnya nggak makan, kehabisan jam, ya jangan sampai itu terjadi. Jadi supaya manajemen waktunya sudah diatur dari sekarang. Apa saja yang mau ditargetkan dalam ibadah nanti selama di Mekah dan Madinah. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan berkumpul saat keberangkatan nanti di lounge, yaitu Hotel 5 Bandara. Sudah tahu, nanti saya share lokasi di grup supaya tidak nyasar, yaitu Bapak Ibu akan berkumpul di 5 Hotel. Kalau yang dari luar kota kita siapkan kamar, kalau yang dari Jakarta tidak usah pakai kamar, tapi Bapak Ibu langsung di jam kumpul itu ada manasik ulang dan juga ramah tamah itu di lounge hotel. Bapak Ibu akan menyerahkan kopernya kepada tim handling ICT, nanti akan dikasih nama. Bapak Ibu usahakan koper itu Bapak Ibu kasih tanda ya, kasih tanda, kasih identitas. Kalau perlu ditempel foto. Kenapa? Mengingat kejadian kemarin waktu hari ketiga Syawal itu bandara itu sempat kredit, dan banyak sekali maskapai yang harus meninggalkan bagasinya sehingga nyampe ketemu di bandara itu adalah tanpa koper. Alhamdulillah yang mempunyai identitas itu tidak hilang. Jadi usahakan koper ini kan nanti Bapak Ibu sama ya semua ya kopernya. Nah, supaya tidak keliru satu sama lain, itu ada tandanya. Entah tanda ditandain kain, entah ditandain nama atau spidol. Pokoknya supaya Bapak Ibu menciri kopernya itu. Jangan sampai ketukar dengan teman yang lain, karena sampai ketukar repot. Begitu juga tas lempang, tasnya, tas yang berisi paspor dan lain-lain, itu usahakan ada tandanya. Karena sekamar ini kan kita setting berempat. Sekamar itu isinya 4 orang. Nah, kasurnya itu warnanya putih semua. Ini pernah kejadian, ada satu orang subuh-subuh jam 2 mau sholat malam dan mau subuh di Masjidil Haram, tiba-tiba bangun, langsung mandi dan wudhu. Selesai kamar mandi, dia langsung ambil tas yang ada di atas kasur. Padahal dia lupa, namanya pagi-pagi bangun tidur, dikira kasurnya dia di pinggir tembok, padahal dia di sebelahnya tembok lagi. Yang diambil adalah tas tentengnya teman sekamar.
Di situ uang yang dibawa adalah uang US dollar. Nah, dia jalan sendiri ke masjid. Nyampe di masjid, pulangnya ternyata pas di arah ke hotel tersebut ada orang minta-minta mepet, kecopetan. Jadi uang dolarnya hilang, padahal itu bukan tasnya sendiri. Nah, jadi supaya menghindari hal-hal yang demikian, Bapak Ibu harus waspada masing-masing. Itu di luar kontrol travel. Bapak Ibu harus punya safety sendiri. Kalau Pak Ustadz Sunarto tuh punya tas sendiri yang memang khusus uang. Nah, itu sampai seperti itu. Khusus dokumen yang memang dianggap penting itu disimpan sendiri supaya nyaman selama perjalanan. Itu diantisipasi supaya tidak ketukar dengan lain. Usahakan koper beridentitas, walaupun nanti dari ICT akan mengidentifikasi masing-masing koper ini. Nanti di bandara, di hotel itu akan dikasih nama masing-masing, tapi Bapak Ibu tetap persiapkan sendiri dari sisi koper. Nah, dari sisi air Zam-Zam, kalau dulu nanti Bapak Ibu akan tiba di Bandara Jeddah. Bandara Jeddah itu bandaranya baru, Grace. Saya kemarin Ramadan ngerasain udah kayak di bandara internasional yang lain, seperti di Singapura, seperti di negara-negara internasional yang lain. Kalau dulu kan Jeddah itu nggak terlalu bagus karena menampung kapasitas banyak. Nah, kalau sekarang ini begitu keluar nanti ada akuarium besar yang sangat besar, itu ikan-ikan bisa jadi pemandangan menarik, ada spot-spot foto yang bagus, ada eskalator berjalan. Nah, itu enaknya. Tapi nggak enaknya sampai hari ini Bandara Jeddah belum ada layanan untuk pengiriman air Zam-Zam. Nah, jadi besar kemungkinan Bapak Ibu tidak mendapatkan air Zam-Zam yang isinya 5 liter. Nah, ini semua travel. Nah, itu sebetulnya tidak kami harapkan. Kalau kami belikan di Indonesia, ini kami tidak menjamin keasliannya, karena ada hal-hal yang memang ada yang asli, ada yang tidak. Nah, jadi Bapak Ibu harus antisipasi. Kalau memang mau bawa air Zam-Zam sendiri, ya silahkan diatur masing-masing. Teknis itu bisa sebotol-botol kecil yang seperti botol air mineral, mungkin di lakban khusus untuk masuk di kopernya. Tapi jangan sampai bocor, karena ini yang diperhatikan adalah untuk keselamatan kita semua. Jadi jangan sampai bocor, dililit atau dibungkus dengan baju-baju dan diamankan di koper masing-masing. Insya Allah koper kita ini sengaja nggak kita berubah ke yang model kekinian yang ini, karena ini muatnya banyak, mau dipakai 3 kali berangkat juga bisa. Banting-banting alhamdulillah nggak pecah dan bisa muat banyak. Ini kan ada di sini ya, koper ini Bapak Ibu, ini ada koper yang di sini bisa tempat juga, di sini juga masuk. Di dalamnya ini juga di sisi dalam itu ada resleting, bisa diisi lagi. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Karena biasanya nanti koper pulangnya beranak. Saya yakin ibu-ibu senang belanja karena keluar dari hotel itu dimanjakan oleh pemandangan shopping. Insya Allah ya nggak apa-apa, nanti tinggal siapin tas tenteng dan nama supaya nggak ketukar dengan jamaah yang lain. Karena perjalanan internasional ke negara Saudi ini berbeda dengan ke Hong Kong, berbeda dengan ke Perancis. Kalau di sana keren-kerenan bisa, kalau ke Saudi ini benar-benar karena banyak orang dan itu dipersiapkan dengan volume mengangkut penumpang yang banyak seperti itu. Nah, saran saya juga Bapak Ibu dari sekarang membiasakan diri berjalan kaki, karena area masjid ini pintunya banyak dan sangat luas. Semakin sering berjalan kaki, Bapak Ibu akan semakin nyaman nanti ibadah di sana. Semua ibadah di Mekah Madinah ini perjuangannya adalah dengan tenaga. Jadi untuk itu siapkan Bapak Ibu, kalau hari ini ke pasarnya naik motor, ganti jalan kaki.
Kalau pagi atau sore nggak pernah olahraga, ya siapkan waktu 1 jam, setengah jam untuk keliling lapangan yang dekat komplek rumah. Karena apa? Ini sangat membantu supaya begitu nyampe sana Bapak Ibu udah langsung smart untuk aktivitas. Nah, karena itu nanti sangat menunjang Bapak Ibu pada saat di sana. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan lagi adalah mental. Saya pernah umroh di sebelum pandemi dan sudah umroh sesudah pandemi. Bedanya apa? Kesiapan mental. Kalau dulu kita itu jamaah umroh udah kayak raja, dimanjakan. Semua porter siaga, kemudian hotel stand, waktunya tepat waktu sudah bisa masuk kamar. Nah, pandemi ini berangsur Bapak Ibu. Ini cerita saya karena saya berangkat Ramadan kemarin. Mudah-mudahan Syawal ini Ibu tidak mengalami lagi. ICT sudah mempersiapkan hotel Bapak Ibu semua. Insya Allah hotelnya Bapak Ibu itu Ajiat Makarim. Ajiat Makarim itu hotelnya dekat 200 meter dan juga bagus. Insya Allah Bapak Ibu nyaman. Nah, kadang check-in hotel kan itu biasa jam 2. Ada aja selama kemarin itu bisa molor sampai sesudah asar. Pasti Bapak Ibu nggak nyaman. Kok nggak langsung masuk kamar, nggak langsung dapat kunci? Itu di luar kuasa travel kadang. Karena pihak hotel petugasnya itu masih belum full time, belum banyak. Begitu juga Masjidil Haram. Kadang pintu 1 masih ditutup, yang dibuka pintu 2, pintu 3. Jadi Bapak Ibu harusnya dari hotel itu lulus pintu 1, ini harus melambung ke pintu 2, karena yang pintu 2 yang kebuka atau pintu 3 itu nggak boleh ngeluh. Jadi suguhan Allah yang akan kita dapatkan, nikmati saja, semelehkan hati. Karena apa? Nanti ada hal-hal yang kadang di luar ekspektasi kita. Kalau Bapak Ibu sudah berjuang melunakkan hati, Bapak Ibu akan happy, Bapak Ibu akan bahagia, Bapak Ibu akan semangat. Tapi kalau sudah ekspektasinya lain, terus Bapak Ibu ketemu itu tidak semeleh hatinya, itu benar-benar dibuat kesel terus dan kesel berkelanjutan. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, kemudian yang jelas travel sudah menyiapkan busnya juga bus eksekutif, yang pesertanya insya Allah nanti Bapak Ibu tuh 41 jamaah, 41 orang. Ada tour leader yang dari Jakarta, dari kantor, insya Allah Mas Umam yang berangkat. Kemudian di grup itu juga ada teman-teman yang sudah pengalaman, ada cabang Berau, Mbak Tia, ada dari Bekasi Ustadzah itu juga Ustadzah Siti Wardah udah berapa kali berangkat, alhamdulillah insya Allah. Ada Mbak Desi, konsultannya SJT, insya Allah banyak teman-teman yang udah pengalaman sana, jadi pembimbingannya insya Allah lebih nyaman. Bikin bahagia aja Bapak Ibu, saya bahagia insya Allah gitu ya. Pokoknya alhamdulillah, jawab sering-sering alhamdulillah, alhamdulillah. Gak semua Bapak Ibu bisa berangkat mulus seperti Bapak Ibu semua. Ya, jadi mungkin sedikit itu dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa berpatokan ini sama itinerary. Jadi nanti di bandara, di Hotel Fair, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi lagi seperti ini, pembagian name tag, penyerahan paspor, kemudian boarding pass, dan Bapak Ibu sudah pamitan sama keluarga hanya boleh nganter sampai hotel. Karena nanti begitu nyampe bandara udah nggak ngobrol-ngobrol, nggak duduk-duduk lagi, langsung masuk ke gate. Nganter boleh sampai bandara foto-foto, tapi nggak bisa ngobrol lagi karena Bapak Ibu udah langsung kita kawal masuk ke gate pesawat. Di Five Hotel itu kita ramah tamahnya, bisa makan bareng nanti di Five Hotel, insyaallah seperti itu. Jadi di Five Hotel ini usahakan jangan telat, karena nanti dari Five Hotel ini Bapak Ibu akan dapat manasik ulang, diajarin teknis lagi, ayo baca talbiyah lagi, kain ihramnya ingat lagi enggak, karena kalau yang baru berangkat kadang lupa kain ihramnya gimana makainya, seperti itu. Kemudian juga nanti diantar sama bus dari hotel menuju
Soekarno-Hatta. Dan Bapak Ibu sudah langsung terbang dengan maskapai, ketemu nanti langsung dengan kopernya di Hotel Madinah. Ya, jadi udah ketemu di hotel di Madinah. Bapak Ibu akan ke Madinah terlebih dahulu, akan ziarah ke Rasulullah. Bapak Ibu akan ke Raudhah, akan ke Masjid Kuba, masjid pertama dari dibangunnya yang di Madinah. Ya, nanti akan Pak Ustadz jelaskan lebih jauh. Dari saya itu dulu. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan bisa memberikan manfaat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz Haji Sunarto. Beliau adalah pembimbing umroh dan haji dari Indo Citra Tamasya, dan beliau juga sebagai pembina dari tahfidz Al-Quran Baitul Ghafur di tepatnya di Jakarta Utara. Jadi kita ada murid-murid tahfidz, mohon doanya bisa anak-anak tahfidz bisa menjadi penghafal Al-Quran dan faqih, paham serta mandiri, bisa menjadi anak yang solih dan solihat. Mohon doanya semua Bapak Ibu agar kami bisa terus berhikmat melayani calon-calon tamu Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk terus capek ya. Coba sekali-sekali berdiri ya. Biar nggak ngantuk ya. Suasananya dingin, bikin ngantuk ya. Sebelum kita mulai, supaya nuansa Baitullah ada di tengah-tengah kita, maka mari kita sama-sama membaca talbiyah. Bacaan talbiyah ini wajib kita baca manakala kita sudah memakai ihram dan niat umroh. Begitu kita niat umroh, langsung kita baca talbiyah semampunya. Baiklah Bapak sekalian, kita baca bersama-sama. Saya yang memimpin, Bapak Ibu sekalian tinggal mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tahu lagi 3 kali Bapak Ibu sekalian ya. Lafalnya jangan sampai salah. Bukan labbaik tapi labbaik ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah, jadi ada sadda, bukan labbaik tapi labbaik Allah, supaya sempurna bacaan talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak, tidak ada yang mensekutukan laka bagimu. La syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
La syarikalak. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Alhamdulillah. Jadi kita sudah baca talbiyah, mudah-mudahan kita berharap yang sudah baca talbiyah yang nanti tanggal 26 berangkat, mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Dan yang rencana mau berangkat di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur panjang yang barokah, bisa menjumpai bulan Ramadan sehingga bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu sekalian, mungkin yang belum kenal yang belum kenal, kenalan dulu ya sekalian. Nama saya Sunarto. Saya dipanggil kalau di rumah itu Toto ya, panggilan orang tua manggil saya Toto. Saya dari Jawa Timur, Surabaya. Nah, di Jakarta tahun 1999 sampai sekarang. Alhamdulillah di sini kami sebagai pembimbing umroh dan haji dari Indo Citra Tamasya. Nah, selebihnya alhamdulillah juga ada kegiatan-kegiatan di majelis taklim yang salah satunya adalah salah satu pembina tahfidz di Jakarta Utara. Ada 6 kelompok hafalan Al-Quran, termasuk saya salah satu pembina. Nah, di sini Bapak sekalian, kami akan memberikan sedikit sharing tentang manasik umroh atau bimbingan tata cara ibadah umroh. Cuman ini saya nggak bisa lama-lama ya karena dibatasi oleh waktu ya. Ini nanti mungkin nggak semua materi saya sampaikan, cukup yang simpel-simpel, yang singkat-singkat. Tujuannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah umrohnya itu bisa mabrur. Untuk bisa mabrur kita harus sesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kalau kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, ibadah umrohnya akan diterima oleh Allah, mendapatkan ibadah umrah yang sempurna, umrah yang mabrur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, calon-calon Duyufur Rahman, calon-calon tamunya Allah. Tamunya Allah itu ada 2. Yang pertama orang yang haji atau umroh, yang kedua orang yang jihad fisabilillah. Itu menjadi tamunya Allah. Kita termasuk nanti tanggal 26 kita berangkat memenuhi undangan dari Allah, memenuhi panggilan dari Allah. Kita diundang oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ibadah kota suci Mekah yaitu melaksanakan ibadah umroh dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah ke kota suci Madinah juga kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti ibadah-ibadah di tanah air. Bapak Ibu sekalian, ibadah umroh ini ada kaitannya dengan ibadah kita selama ini. Ibadah kita selama ini adalah ibadah sunnah. Ibadah selama ini kita termasuk untuk meningkatkan derajat kita, amal ibadah kita, surga kita memperbanyak sholat sunnah, kita membaca Al-Quran, kemudian kita juga sodako, termasuk juga kita harus mengucapkan kalimat-kalimat zikir, termasuk baik tasbih, takbir, tahlil, dan seterusnya. Ini sama ya, ada kaitannya seperti ibadah kita sehari-hari di tanah air ini. Cuman Bapak Ibu sekalian, kenapa kita melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji? Karena kita yang pertama ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Termasuk kita di sini ibadah, kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertemu kepada Allah kemudian kita masih membawa dosa, maka kita tidak bisa masuk surga. Kita akan mendapatkan adab dulu, disiksa dulu dalam neraka sampai bersih, baru kita bisa masuk dalam surga. Sama seperti di tanah air. Nah, termasuk kita melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh ini Bapak sekalian, kalau kita laksanakan dengan betul-betul,
kalau kita laksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sesuai apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis, kita akan mendapatkan yang namanya pengampunan dari Allah. Janji Allah, kalau kita melaksanakan ibadah umroh antara umroh pertama dengan umroh yang kedua, atau kita belum pernah melaksanakan ibadah umroh sama sekali mulai dari kita balik. Mulai dari kita balik, kita belum melaksanakan ibadah umroh sama sekali. Begitu kita melaksanakan ibadah umroh, maka antara kita dari kita balik sampai melaksanakan ibadah umroh, apabila kita mendapatkan atau mengerjakan atau melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan atau dosa, dengan melaksanakan ibadah umroh kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu Bapak sekalian, kenapa kita melaksanakan ibadah umroh? Pertama, kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi. Sama seperti di tanah air kita melakukan ibadah sholat macam-macam. Ada sholat tahajud pada waktu malam hari, ada sholat sunnah, ya. Sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib itu ada sholat sunnah, termasuk setelah adzan juga ada sholat sunnah. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan sholat sunnah, kita ingin mengharapkan pahala yang tinggi di sisi Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, manakala kita nanti dihisab oleh Allah, pada hari kita ketemu kepada Allah, kita dihisab oleh Allah. Pertama kali amalan yang dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Fa in sholihat sairu amali, wa in fasadat sairu amali. Maka kita di samping kita mengerjakan sholat wajib yang utama, kita juga disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Supaya apa? Nanti begitu kita dihisab oleh Allah, sholat sunnah, sholat wajib kita umpama ada yang kurang sempurna. Nah ini nanti dilihat sholat sunnahnya ada apa enggak. Oh kalau ada sholat sunnah itu bisa menutupi sholat wajib yang kurang sempurna. Nah kita di sana juga begitu sama. Kita mengerjakan sholat sunnah. Cuman Bapak Ibu sekalian bedanya, kalau kita sholat sunnah 2 rakaat sehabis sholat wudhu, itu ya cuman mendapatkan 1 kali sholat sunnah saja. Tapi kalau kita lakukan di tanah suci Mekah, di Masjidil Haram, kita mendapatkan lipatan 100.000 kali sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali sholat sunnah kita mempunyai tabungan 100.000 sholat sunnah. Nah kalau kita ingin menyamai orang yang satu sholatan di Masjidil Haram, kita harus melakukan di sini sebanyak 100.000 kali. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita kita ingin sekali beribadah ke tanah suci Mekah di Masjidil Haram, karena lipatannya itu Bapak Ibu sekalian itu 100.000 kali. Sehingga apa? Kita seandainya kita nanti dihisab oleh Allah sholatnya bagaimana? Si fulan lihat sholat, banyak sekali si fulan sholatnya ini berapa ratus ribu kali, berapa kali sholat sunnah itu selama di kota suci Mekah, sholat sunnah terus ya. Ini Bapak sekalian, kita punya tabungan sholat sunnah banyak. Jadi luar biasa. Kita kalau ngikutin jangan 100.000 kali Bapak Ibu sekalian, 11 rakaat aja Bapak sekalian itu lumayan pinggang. Setelah terawih 11 rakaat itu lumayan Bapak sekalian. Ini enggak 11 rakaat tapi 100.000 kali. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tata niat kita terlebih dahulu. Kita niati ibadah umroh ini dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Karena Allah itu adalah niat semata-mata mengharap rahmat Allah, ingin masuk surga dan ingin terhindar dari azab Allah. Itu yang pertama. Adapun nanti kita mendapatkan yang kesenangan-kesenangan yang lain itu namanya ukhra tuhibbunaha. Jadi kalau yang lain itu namanya kelebihan, tapi kita nggak boleh mencampur adukan antara niat karena Allah dengan yang ukhra ini. Ini ukhra ini nggak usah kita harapkan,
Tapi kalau kita mendapatkan, alhamdulillah. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, intan suruh yang itu baru sholat sunatnya. Ya, di Indonesia kita ada amalan lagi yang namanya sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, kalau ada sholat jenazah, Bapak Ibu sekalian, kita sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah, mendapatkan pahala 1 kirot. 1 kirot itu 1 gunung Uhud. Kalau kita di Masjidil Haram mengerjakan sholat jenazah itu mendapatkan 1 kirot. Cuman bedanya dikalikan 100.000. Berarti berapa Bapak sekalian? 100.000 kirot. 1 kirot itu mislu Uhudin. Kira-kira sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud nanti Bapak Ibu sekalian akan diperlihatkan manakala nanti kita ziarah. Kita nanti ziarah di sana nanti akan diperlihatkan, gunung Uhud itu luar biasa. Lebarnya itu sangat lebar, ya, kurang lebih 7,5 kilometer panjangnya, kemudian lebarnya kurang lebih 5 kilometer. Itu kita mendapatkan 100.000 kali gunung Uhud. Kalau kita ingin menyamai, kita harus mengerjakan sholat jenazah di Indonesia sebanyak 100.000 kali. Apa mungkin Bapak Ibu sekalian? Yang lagi perang aja Bapak sekalian di Ukraina, ya kan? Nggak sampai 100.000 kali sholat jenazah, nggak sampai. Tapi di sana Bapak sekalian kalau kita lakukan 1 kali saja itu 100.000 kali gunung Uhud. Padahal di sana Bapak sekalian, selama saya melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah, itu kenyataannya setiap habis sholat 5 waktu itu ada sholat jenazah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pahalanya luar biasa. Makanya semua umat Islam pada mengejar pahala, mengejar ibadah ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah. Bapak Ibu sekalian yang ahli sholat sunnah, sholat tahajud dikerjakan pada waktu malam hari 11 rakaat, 2 salam sampai 5 kali, tutup witir 1 kali, atau 2 salam 4 kali, tutup witir 3 kali. Witir 3 kali boleh langsung 3 rakaat, boleh 2 kemudian 1, atau mungkin Bapak sekalian nggak kuat 11 jadi 9 juga nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan di sana Bapak Ibu sekalian, bedanya kalau di sini cuman ya sekali sholat tahajud saja. Kalau kita lakukan di Masjidil Haram itu dikalikan 100.000 kali Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kalau kita ingin menyamai, kita harus melakukan sholat tahajud selama 100.000 kali. Apa mungkin Bapak? Enggak mungkin. Enggak mungkin, kita enggak kuat sholat dalam sekali waktu 100.000 kali itu enggak. Jadi Bapak sekalian, apa yang kita lakukan ibadah di tanah air itu juga kita lakukan di kota suci Mekah dan Madinah sama. Cuman bedanya lipatannya ini Bapak sekalian. Kalau di Madinah dilipatkan 100.000 kali, kalau di Madinah 1.000 kali, kalau di Mekah 100.000 kali. Maka Bapak sekalian kalau sudah sampai di sana ya jangan di hotel terus. Kalau di hotel, kalau capek istirahat di hotel, punya makan pulang istirahat. Tapi kalau setelah 5 waktu kalau bisa ya ke masjid. Kemudian tambah lagi sholat tahajud. Bapak sekalian yang di sini baca Al-Quran juga begitu Bapak sekalian. Ya sama. Ya. Kalau kita lakukan 1 hari 1 juz di sini, ya di sana 100.000 kali, 1 kali 1 juz. Bapak Ibu sekalian, di sini kita katakan Al-Quran 30 juz. Kita di sana baca Al-Quran 1 juz saja Bapak sekalian, dikali 100.000, ini masih kalah Bapak sekalian yang khatam Quran 30 juz itu loh. 30 juz kan berarti 30 kali. Nah di sana 100.000 kali. Sudah kalah Bapak sekalian. Pokoknya enggak sesuai. Karena apa, kecepatannya itu luar biasa. Di sana itu luar biasa. Sama Bapak sekalian, kalau saya ibaratkan, kalau ibadah di tanah air itu ibarat kita naik kendaraan di jalan macet Bapak sekalian. Di jalan macet yang di situ banyak kontainer, banyak apa, belum lagi ada kecelakaan, kita berhenti, kita nyampe Bapak sekalian. Ya.
Kemarin ada cerita ke mana Jogja, pergi ke Jogja itu selama 28 jam. Karena macet Bapak sekalian. Nah, kalau kita ibadah ke kota suci Mekah dan Madinah, ibarat kita naik kendaraannya motor GP, moge, ya. Lah kemudian di sirkuit kalau sekarang kita punya sirkuit Mandalika ya. Itu kecepatannya mau gigit top gear nggak masalah, Pak. Cepat sekali nggak masalah, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang menghambat. Kalau di sini kita punya mobil Ferrari misalkan atau Lamborghini yang sekali gede sedikit langsung cepat larinya, ya. Nggak bisa Bapak sekali langsung tancap 150 km. Paling ya berapa dulu, pelan-pelan dulu ya kan. Paling tinggi ya 100 km per jam. Tapi Bapak sekalian, kalau kita di kota suci Mekah dan Madinah itu seibaratkan kita pakai kendaraannya itu sudah bagus, kendaraannya bagus. Yang saya maksud kendaraannya bagus, kita waktu di tanah air sudah ahli ibadah. Waktu di tanah air sudah ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli dzikir ya kan. Kemudian apalagi sholat duha enggak tanggung jawab yang 12 rakaat. 12 rakaat itu dibangunkan rumah panggung dari emas. Bayangkan Bapak-Bapak sekalian kalau kita lakukan di kota suci Makkah, dikalikan 100.000 kali. 100.000 kali rumah panggung dari emas. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, itulah sedikit pahala-pahala yang nanti kita akan dapatkan, yang Allah sudah janjikan di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Hadis akan mendapatkan pahala, derajat dan pangkat yang tinggi nanti manakala kita bertemu kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang senang ibadah, kalau kita memang ahli ibadah, sebaiknya Bapak Ibu sekalian luangkan waktu mungkin 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali untuk beribadah di kota suci Mekah dan Madinah. Syukur-syukur bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu lebih pol lagi pahalanya. Kalau ibadah umroh kita lakukan di bulan-bulan biasa mendapatkan pahala umroh. Tapi kalau kita lakukan di bulan suci Ramadan, umrohnya saja itu di samping mendapatkan pahala umroh juga mendapatkan pahala haji bersama dengan luar biasa haji bersama Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, ya kan, kemudian bisa setiap tahun berangkat ke kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan sebulan. Enak kalau sebulan, insya Allah bareng saya. Insya Allah juga kalau ada umur panjang, rezeki yang barokah, yang terpenting niatnya dulu Bapak Ibu sekalian, niatnya dulu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Allah itu memberikan pahala, ya, kalau kita sudah niat sebelum mengerjakan itu sudah ditulis pahala. Itu kalau niat kebaikan. Tapi kalau niat kejelekan sebelum dikerjakan Allah gak menulis dosa. Tapi kalau kita mengerjakan baru ditulis dosa. Ini bedanya Bapak sekalian. Allah itu maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang. Tujuannya apa? Supaya hamba-hamba Allah itu semuanya itu tidak ada yang masuk di dalam neraka. Semuanya bisa masuk dalam surga, surganya tinggi. Kalau semua niat jelek, niat baik itu sama ditulis, baru niat jelek sudah ditulis dosa, niat baik sudah ditulis pahala. Kita nggak mungkin bisa masuk dalam surga Bapak sekalian, karena kita banyak melakukan pelanggaran, banyak dosa-dosanya, banyak daripada ibadahnya. Bapak sekalian, waktu kita 24 jam, coba berapa yang untuk ibadah kepada Allah, berapa yang selain untuk ibadah kepada Allah. Masih banyak yang untuk selain ibadah kepada Allah. Belum lagi tambah lagi banyak sekali sekarang ini kemaksiatan, pelanggaran, dosa-dosa. Nggak usah kita cari di dalam rumah, banyak Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita langsung aja kepada poinnya.
banyak sekali orang yang begitu nyampe ke sana tidak bisa atau bagaimana cara pakai kain ihram. Langsung aja Bapak, itu the point, karena waktunya juga nggak bisa lama-lama. Langsung poin-poinnya aja ya. Nggak pakai pemanasan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita pakai ihram, nanti saya kasih contoh. Kalau pakai ihram, intinya Bapak sekalian, kalau kita waktu tawaf itu pundak yang sejajar dengan Baitullah ini dibuka. Jadi yang ditutup yang sebelah kanan. Contoh Bapak sekalian ini saya contohkan. Atau Pak Ustadz ini Mas Didik ya. Pak Ustadz ini. Oh iya, celananya itu. Di sini masih ini. Biar kelihatan apa? Nah, sini. Kalau kita bagi, Ini biasanya ada sabuknya. ya. Ada sabuknya, cuman sabuknya nggak dibawa. Nanti ada sabuk sendiri ya. Nah ini. Udah kayak begini. Intinya seperti ini. Coba duduk pasti. Enak duduk ya duduk. Nah, duduk. Yang dicongkok. Nah, congkok kayak tadi. Intinya kalau kita jongkok itu tertutup apa namanya? Ya nggak kelihatan pusakanya. Nah, kemudian kalau jalan juga melangkah. Enak nggak sih? Enak banget. Ya. Jadi intinya seperti itu. Supaya tidak melorot, ini dikasih sabuk. Sabunnya diukur di rumah, kalau kekecilan nanti ditukar. Kemudian yang atas, kain atas. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah nanti mengambil mikot, saya sarankan kalau di Madinah kan dari hotel ke Madinah, kadang orang pakai celana dulu, pakai celana dalam dulu, pakai ini nggak enak kalau nggak pakai celana dalam, nggak usah langsung aja dilepas semuanya dari hotel. Dari hotel sudah pakai ihram. Nah, sebelumnya harus mandi besar. Mandi besar itu mandi junub. Nah, mandi junub itu sebelum mandi berwudu dulu, baca doa setelah wudu, baru kemudian mandi. Nah, ini kalau kita tawaf, posisi ini kan Ka'bah nih ya, Ka'bah ya. Yang sejajar dan yang mendekati Ka'bah, yang menghadap Ka'bah ini kan. Ya, ini berarti yang sebelah kiri, yang sebelah kiri dibuka, yang sebelah kanan ditutup. Intinya gitu aja Bapak sekalian. Ini kalau kita tawaf. Kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu menutupi aurat. Semua anggota badan perempuan itu aurat kecuali ada wahada. Artinya wajah dan telapak tangan. Jadi ini termasuk aurat Bapak Ibu sekalian. Jadi harus pakai ada yang pakai kaos tangan ya. Tapi ininya terbuka. Nah, kalau laki-laki itu di atas mata kaki. Jadi kalau kita beribadah, ibadah apa aja, termasuk ibadah sholat juga begitu. Ibadah sholat juga seperti itu. Termasuk ibadah kita tawaf. Tawaf itu ininya sarungnya di atas mata kaki. Selama kita tawaf tidak boleh kentut. Selama kita tawaf tidak boleh kentut ya. Atau buang air besar atau buang air kecil. Bagaimana kalau kita buang air besar atau buang air kecil atau kita buang angin? Ya nggak apa-apa, kita tinggal buang aja. Tapi nanti kita ulangi lagi. Kita berwudu dulu. Nah, kalau buang hajat terus aja pakai. Kalau kita buang hajat ya kita harus keluar ke hammam. Hammam itu toilet. Nah, nanti baru masuk lagi, nanti janjian sama mutawifnya. Nah, nanti tungguin nanti di mana, nanti janjian di pintu berapa. Nah, nanti kita bisa bimbing. Jadi yang
Yang nggak ada buang-buang tadi lanjut aja. Yang ada acara buang-buang itu nggak bisa lanjut. Tapi langsung kita kasih tahu pada mutawafnya atau siapa situ yang tour leadernya lah, nanti salah satu untuk menungguin. Saya menungguin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian caranya seperti itu. Kemudian apa? Betul. Kemudian habis tawaf 7 kali putaran. Tawaf berapa kali Bapak Ibu sekalian? 7. Berapa? 8. Kalau jangan 8 deh. Tawaf itu 7 kali ya. Supaya kita tidak 8 atau 6 atau 9, kita pakai apa Bapak sekalian? Pakai karet atau pakai tasbih yang jumlahnya 7. Kan ada dijual itu, tasbih yang jumlahnya 7. Atau pakai bolpen, kemudian di setiap kita tawaf 1, kemudian ditandai 1, 2, tandai 1 lagi sampai jumlahnya 7. Ya, jumlahnya 7. Nah, diawali dari Hajar Aswad. Jadi startingnya itu dari Hajar Aswad. Mana itu Hajar Aswad? Nah, ini Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu sekalian, Hajar Aswad ini Bapak Ibu sekalian. Jadi batu yang ada di pojok sebelah sini. Ini namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulu warnanya putih. Hajar Aswad itu batu dari surga, dulu warnanya putih, sekarang menjadi hitam. Kenapa? Karena banyak orang yang mengusap Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad. Di situ ada dosa-dosanya kesedot di situ sekalian. Nah sekarang ini kemarin juga kalau mau mengusap langsung atau mencium langsung nggak bisa Bapak sekalian, karena dikasih pagar. Nah kalau kita nggak bisa mengusap atau mencium, kita ada kemurahannya dengan cara isyarah. Isyarah itu melambaikan tangan sambil mengarah ke Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Cuman begini aja. Jadi tapi jangan cuman Bismillah Allahu Akbar, jangan. Jadi kita seolah-olah kita mengusap. Nah ini misalnya aja Bismillah Allahu Akbar. Kalau belum pas ya dipaskan dulu, mana pas. Dipaskan dulu. Begitu udah pas Bismillah Allah, namanya mengusap isyarah. Jangan Bismillah Allahu Akbar. Enggak pas berarti. Bisa ibarat orang nembak itu dor ya nggak bisa pas. Kalau ini sniper coba Bapak sekali, kalau sniper nembak jarak jauh ya kan, itu pasti kan dikeker gini Bapak sekali. Supaya apa? Supaya pas. Demikian juga kalau kita isyarah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu ya. Jadi Bismillah Allah apa? Wah, udah. Berarti sudah isyarah itu. Sama dengan kita mengusap. Atau kita ingin wah kalau saya senang mencium, bagaimana? Enggak apa-apa. Bismillah Allahu Akbar. Ya, itu boleh ya kan? Atau Bismillah Allahu Akbar 2 tangan juga boleh. Tapi 1 tangan aja sudah cukup. Bismillah Allahu Akbar. Nah, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Coba ditirukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini rangkaian dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah ini pakemnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurangin. Ya, ini yang sempurna. Jadi kalau kita di dalam ibadah itu yang sempurna itu yang bagaimana? Kalau di dunia yang sempurna itu yang ditambah-tambahin. Tapi kalau di dalam
ibadah yang sempurna itu yang pas, ya. Tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Ya seperti itu lafalnya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan, ya. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Wallahu akbar, adapun Allah yang Maha besar. Tidak seperti itu. Itu harus bahasa Arab. Sama dengan adzan. Adzan itu meskipun kita orang Jawa, orang Indonesia, nggak boleh adzan itu dengan bahasa yang lain. Karena memang pakemnya seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Di Indonesia, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Nggak begitu, Bapak sekalian. Salat juga begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus bahasa Arab. Nggak boleh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggak begitu, Bapak sekalian. Pakemnya barang Arab ya harus bahasa Arab. Sama dengan tadi. Makanya Bapak sekalian, di sini kita harus thalabul ilminya harus kuat. Supaya apa? Supaya kita punya kemantapan, punya keyakinan apa yang sudah kita kerjakan ini sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikuti adalah Allah dan Rasulullah. Kenapa? Allah yang menciptakan surga dan menciptakan neraka, Allah yang menghukumi benar atau salah. Rasulullah adalah utusannya Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah, menjelaskan cara-cara ibadah sholat sampai ibadah umroh atau ibadah haji. Nah, ini sudah jelas Bapak sekalian. Ini kalau saya bacakan hadisnya panjang Bapak sekalian, nggak cukup ini. Nah, tadi saya dikasih tahu jangan sampai lebih jam 12 waktu ini makan siang. Wah ya siap. Oh, kalau gitu langsung aja tancap gas ya. Poin-poinnya aja ya. Intinya di situ. Nanti kalau ada waktu longgar ya nanti Bapak Ibu sekalian boleh secara pribadi nanti kita bacakan dalil-dalilnya, kitab-kitabnya kita bukakan nanti itu next. Karena mengaji itu nggak bisa langsung sekali langsung paham. Ya. Kalau langsung paham ya alhamdulillah. Kalau enggak ya diulangi lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yaman, bacanya cuma itu aja. Nanti jangan kaget Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ada yang membaca tambahi apa ya Bapak Ibu sekalian, kalau saya sarankan nggak usah diikutin, diam aja. Diam aja, tapi kita nggak usah nyala-nyala, kamu nggak sesuai dengan Ustadz Pak Sunarto. Oh kamu nggak cocok ini, jangan Bapak sekalian, kita harus toleransi, kita harus menghargai. Jadi pokoknya Bapak sekalian, karena Bapak sekalian ini ibarat apa ya, kita sebagai pembimbing umroh dan haji di sini ya saya ajarkan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, bacanya mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yaman. Bapak sekalian, saya kasih tahu dulu nama-nama yang ada dalam Bait Ka'bah. Bapak sekalian, kalau ini namanya Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Kemudian ada lagi di sini ini pintu Ka'bah. Ini harusnya ada pintunya ini. Nah, di sini ada pintu Ka'bah, ini seolah-olah ada pintunya, pintu Ka'bah. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya Multazam. Ini tempat mustajab. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang nggak bisa kita berdoa di Multazam karena berdoa di Multazam itu harus nempel ke Ka'bah. Jadi nempelnya begini. Jadi pipinya kanan tempelin Ka'bah, yang kanan di atas, yang kiri badannya nempel. Ini nggak bisa dilakukan karena sekarang ini di Multazam ini ada batasnya. Tempat mustajab. Wah saya nggak bisa ke tempat mustajab. Masih ada tempat mustajab yang lain.
Di Mekah itu tempat mustajabnya banyak. Kalau di Madinah cuma satu tempat mustajab, yaitu di Raudhah. Di Raudhah tempat mustajab. Tapi seandainya kita nggak bisa di tempat mustajab, masih ada waktu mustajab. Waktu mustajab itu sepertiga malam yang akhir. Karena Allah itu setiap sepertiga malam yang akhir turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia berfirman, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. Saya raja, saya raja, saya raja. Ud'uni fastajab lakum. Mintalah padaku, aku akan Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa ke Raudhah umpamanya, Bapak Ibu sekalian masih ada waktu mustajab. Sama itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berdoa pada waktu mustajab, ya mustajab betul. Namanya waktu mustajab Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan kita mau ketemu sama direksi misalkan. Direksi ini kalau mau ketemu itu jam 2 ke atas. Jam 2 ke atas sampai jam 5 atau jam 2 sampai jam 4. Nah kalau kita benar-benar ingin ketemu direksi ini karena memang ada keperluan, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, ya kita harus tahu waktu-waktu direksinya itu longgar jam 2 sampai jam 4. Nah disitulah kita ketemu, pasti ketemu. Tapi kalau kita ingin ketemu direksi, udah tahu direksinya jam 2 sampai jam 4 longgar. Kalau selain itu nggak bisa. Kita ingin ketemu jam 10 ya nggak ada. Itu bukan waktunya direksi. Sama dengan waktu mustajab. Waktu mustajab itu sepertiga malam yang akhir, yaitu antara jam 2 sampai jam 4. Ya, jam 2 sampai 4 kita berdoa di situ, doa. Nah itu benar-benar mustajab. Nah, kalau di Indonesia nggak ada tempat mustajab. Kalau di Mekah ada tempat mustajab. Di Indonesia ada waktu mustajab. Tempat mustajab nggak ada di sini. Wah, ada di sana di Gunung Kawi nggak ada. Ada di makam Mbah Priuk. Nggak ada. Di makam Sunan Kalijogo nggak ada. Itu bukan tempat. Masjid Istiqlal bukan tempat mustajab itu, tempat ibadah. Ya. Kalau waktu mustajab itu di mana saja. Di mana saja. Mau di jalan, mau di hutan, mau di laut, mau di kapal, mau di pesawat terbang, waktu mustajab ya itulah waktu mustajab. Tapi kalau tempat mustajab yang nggak ada di mana-mana, adanya di situ. Termasuk di mustajab. Masih ada tempat mustajab lagi, yaitu di belakang makam Ibrahim. Jadi nanti kalau kita sudah selesai tawaf 7 kali, itu dilanjutkan sebelum sa'i Safa Marwah kita sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam Nabi Ibrahim, tapi tempat ancik-ancik atau tempat pinjakan Nabi Ibrahim pada waktu membangun Baitullah, membangun Ka'bah. Karena Ka'bah sudah waktu itu sudah hancur karena ditelan banjir oleh zamannya Nabi Nuh. Nah kemudian Allah memerintahkan untuk dibangun. Nah kemudian Nabi Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah, tempat lokasinya Ka'bah itu ditunjukkan oleh Allah, kemudian dibangunlah. Nah, atas perintah dari Allah, Nabi Ibrahim disuruh membangun Ka'bah dengan putranya namanya Ismail. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Masih ada lagi, kembali lagi tempat mustajab yang kedua adalah di belakang makam Ibrahim. Nah nanti Bapak sekalian, sebelum sholat makam Ibrahim itu disunahkan kita membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Wah kalau yang nenek-nenek yang nggak ngerti bacaan bagaimana? Ya mas tatokna saja. Mas tatokna itu artinya sepol kemampuan. Kalau saya nggak baca bagaimana? Ya kalau memang nggak bisa ya mau bagaimana? Ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim tidak boleh ditinggalkan.
sholat sunnahnya di belakang makam Ibrahim nggak boleh tinggal. Tapi kalau misalkan lebih afdol lagi yang ngikutin sunnahnya Nabi yang lebih bagus lagi, yaitu membaca sebelum sholat sunnah di belakang makam Ibrahim membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Nah, kemudian kita sholat 2 rakaat. Sunnahnya lagi, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad dan sampai selesai. Nah, setelah itu baru berdoa. Berdoa juga begitu, ada sunnahnya lagi. Sebelum kita berdoa yang lain-lain, itu disunahkan membaca doa yang sudah dipakemkan. Intinya itu doanya itu kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan rezeki oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah bisa datang ke kota suci Mekah Madinah. Memuji dulu kepada Allah. Memuji dulu kepada Allah ke kota suci Mekah Madinah. Saya alhamdulillah dengan izin ya Allah saya bisa datang ke kota suci Mekah dengan izin. Intinya di situ memuji kalau kita bersyukur karena kita dipanggil oleh Allah, kita bisa memenuhi. Karena ada orang yang dipanggil oleh Allah tidak mau memenuhi. Ada manusia. Karena adanya bagaimana? Umurnya juga masih kuat, ya, saya masih sehat, rezekinya juga masih banyak, ya kan? Itu sudah dipanggil, sudah memenuhi kriteria untuk bisa pergi ke tanah suci. Ya. Yang termasuk kategori memenuhi kriteria pergi ke tanah suci, memenuhi panggilan Allah itu punya sangu dan kendaraan. Punya sangu dan kendaraan. Sangunya ada, kendaraannya ada. Kalau kita sudah bayar lunas lah sudah bayar lunas kepada yang memberangkatkan ini, itu namanya sudah punya bekal dan kendaraannya sudah ada, sudah disiapkan semuanya. Kemudian yang ditinggal juga kalau masih anak-anak itu juga ada bekalnya juga yang ditinggal, itu sudah berarti sudah memenuhi. Apalagi kalau masih banyak simpanan harta, ATM-nya aja ada 5 ya. Setiap ATM itu 1 miliar, berarti 5 miliar. Wah, itu sudah lebih cukup ya. Belum lagi sawah ladangnya. Wah, belum lagi kontranya, belum lagi. Itu sudah alhamdulillah. Itu namanya sudah cukup. Itu bagus kan? Ada yang sudah dikasih oleh Allah rezeki, umur panjang, sehat, tapi belum bisa datang atau tidak mau datang. Beda loh, kan belum bisa datang sama tidak mau datang. Kalau belum bisa datang karena memang belum masih sibuk, masih sibuk dengan urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maisha. Kalau tidak mau datang memang nggak mau. Ada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Allah, saya bisa memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Nah, memuji dulu kemudian faghfirli. Intinya kan di situ. Terakhirnya itu faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Ini minta pengampunan kan? Minta pengampunan. Minta tinggi derajatnya, minta pengampunan. Baru kita berdoa. Jadi Bapak sekalian, kalau di sana itu bukan mengaji lagi Bapak sekalian. Sudah demonstrasi amalan. Apa demonstrasi amalan? Sudah demo amalan kita ya kan? Kalau mengaji ya di sini. Menuntut ilmu di sini. Bagaimana cara ibadahnya? Bagaimana? Itu di sini supaya apa? Kita maksimal. Di sana sudah nggak ngaji lagi, praktek yang sudah kita kerjakan. Maka dari itu bagus kan kalau memang tidak tahu sebaiknya bertanya, jangan malu bertanya, sesat di jalan. Tanya aja sekalian, tanya saya langsung juga boleh, kan? Nah, mungkin langsung dari Mekah langsung WA ke saya juga boleh, saya siap insya Allah sekalian. Saya menjawab bagaimana ini hukumnya Pak Ustadz ini, saya siap. Bagaimana ini siap. Malah ada yang Pak Ustadz ini aja apa WA-nya di standby apa nanti saya dengarkan. Jadi tawafnya itu dipimpin melalui WA standby ya tinggi. Ada yang seperti itu untuk supaya supaya pas gitu.
Boleh Bapak, saya dengan senang hati. Karena apa? Melancarkan orang yang melaksanakan ibadah, mau ibadah apa aja, itu kita mendapatkan matching 100%. Matching 100%. 100% kita mendapatkan pahala, luar biasa. Tidak dikurangi. Wah, kamu 10%, 50%, enggak, 100%. Alhamdulillah. Bicara tempat mustajab Bapak sekalian, masih ada lagi. Kalau di Mekah banyak, kalau di Madinah ya tak. Cepat dulu belum ini. Itu diburu-buru kan jam berapa sih? Masih setengah 12. Masih setengah jam lagi. Masih ada tempat mustajab lagi Bapak Ibu sekalian di belakang makam Ibrahim. Yang kedua adalah di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ini Bapak sekalian ada ini keluar bangunan Ka'bah yang belum selesai atau tembok yang menutupi sisi Ka'bah. Ini namanya Hijr. Di sini ada pancuran emas. Ada pancuran. Ini termasuk tempat mustajab. Karena apa? Ini di dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita ingin berdoa di dalam Ka'bah, kalau biasanya dikasih kesempatan oleh pemimpin-pemimpin negara, Presiden Soeharto itu pernah masuk ke dalam Ka'bahnya, dibukakan sama penjaganya. Atau pemimpin-pemimpin negara yang lain itu dibukakan. Tapi kalau kita, saya mau masukkan doa di dalam Ka'bah, kamu siapa? Tarik. Maju-maju terus nggak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Kalau mau berdoa dalam Ka'bah, ini berdoalah di dalam Hijr Ismail. Ini sama dengan berdoa. Luangkan waktu nanti kalau memang ada waktu selesai. Jangan pas tawaf, kalau tawaf selesaikan tawaf dulu. Ada sekalian tawaf langsung mencil. Kemudian waktu sholat di belakang mau Ibrahim di absen, mana yang si A ini? Enggak ada. Mana ini? Enggak ada. Ternyata dia datang terlambat. Kamu kemana aja? Kesasar. Enggak. Saya mencium Hajar Aswad. Dalam tawaf ingin mencium Hajar Aswad, enggak usah Bapak-Ibu sekalian. Cukup isyarat saja, apalagi sekarang mencium itu nggak bisa, mau mencium apa ya? Isyarat aja, Bismillah Allahu Akbar itu sama. Udah dikasih kemurahan kok mencari yang sulit ya. Contoh misalkan kita musafir bepergian perjalanan jauh. Nah itu kan diboleh jamak qashar. Kalau duhur boleh dua rakaat, asar 2 rakaat. Dikasih kemurahan kok masih nyari yang 4 rakaat, ya nggak apa-apa kalau memang kita mau seperti itu. Tapi kalau saya ambil itu kemurahannya. Musafir ya 2 salam duhur sama asar, maghrib ya 3 salam 2 salam, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ini namanya kemurahan. Contoh misalkan Bapak sekalian dikasih kemurahan oleh direksinya, Bapak Ibu sekalian, karena ini direksinya banyak uang, maka hari Senin sampai Rabu Bapak Ibu sekalian nggak usah kerja. Tapi kalau mau kerja ya monggo ya kan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mau pilih yang mana? Ya libur, yang dikasih kemurahan libur kok kira mau bekerja ya kan. Libur tapi digaji. Ya pilih libur digaji Bapak sekalian. Nah ini termasuk kemurahan juga. Bapak Ibu sekalian, tempat mustajab Hajar Aswad, belakang makam Ibrahim, Hijr Ismail, ya. Kemudian satu lagi Bapak sekalian, antara rukun Yaman, ini rukun Yaman namanya, rukun Yaman ini pojok arah Yaman, namanya rukun Yaman. Ini Hajar Aswad. Ini antara rukun Yaman dan Hajar Aswad, Allah menaruh 70 malaikat.